Assalamualaikum, halo semuanya. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya dalam pembelajaran pendidikan IPS SD-nya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nah, berikut biodata saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang dua materi nih. Nah, pada kali ini materi pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan berupa materi pertama tentang ASEAN, yaitu posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Adapun materi keduanya yaitu mengenai makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi pertama dulu. Nah, adapun ekonomi nih dalam ASEAN, Indonesia tuh merupakan salah satu anggota terbesar ASEAN loh, dan memiliki ekonomi terbesar di kawasan tersebut. Nah, jadi negara ini nih berperan dalam mempromosikan kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN, termasuk melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal ASEAN. Nah, teman-teman tuh tahu nggak sih bahwa Indonesia tuh juga berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur di kawasan, seperti memulai proyek-proyek pembangunan jalan, pelabuhan, dan kereta api. Nah, selain itu juga posisi Indonesia tuh dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN sangat strategis. Selain menjadi negara pemerkasa terbentuknya ASEAN, negara Indonesia juga memiliki letak dan sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang sangat melimpah dan dibutuhkan loh untuk negara-negara ASEAN lainnya. Nah, mengenai politik nih, Indonesia tuh menjadi salah satu negara pendiri ASEAN dan telah berperan aktif nih dalam mempromosikan stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Indonesia tuh juga mendukung diplomasi serta penyelesaian damai konflik antar negara ASEAN. Nah, selain itu, Indonesia juga berperan dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Nah, pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APCC ditunjukkan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat politik keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan atau aliansi militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. Dan budaya Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang kaya. Negeri ini berperan dalam mempromosikan kerjasama di bidang sosial dan budaya di antara negara ASEAN. Indonesia mengadakan berbagai kegiatan seperti festival seni, pertukaran pelajar, dan dialog antar budaya guna memperkuat pemahaman dan toleransi antar negara-negara ASEAN. Nah, tahu nggak sih bahwa ASEAN tuh memiliki peran dalam bidang sosial budaya, seperti dengan upaya pelaksanaan politik luar negeri dengan diplomasi di bidang sosial budaya untuk meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya a caring and sharing community. Nah, apa sih a caring and sharing community tuh? Nah, yaitu dengan sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Nah, selanjutnya di sini ada teknologi nih. Indonesia tuh memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi di kawasan ASEAN. Negara ini berfokus pada inovasi teknologi dan pengembangan industri digital. Indonesia juga berperan dalam memperkuat kerjasama di bidang keamanan siber dan perlindungan data di tingkat ASEAN. Indonesia juga memiliki peran dalam bidang iptek loh. Nah, apa sih perannya? Yaitu membentuk kelompok penelitian antar negara hingga melakukan kerjasama teknologi dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara anggota ASEAN. Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang iptek. Nah, apa sih peran Indonesia dalam iptek?
Yang pertama yaitu pembentukan kelompok peneliti antar negara. Nah, yang kedua melakukan kerjasama penelitian di bidang ekologi untuk meneliti ekosistem hutan tropis di Indonesia. Nah, yang ketiga kerjasama ahli teknologi di berbagai bidang seperti Dirgantara. Pendidikan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di ASEAN. Negara ini menyelenggarakan program pertukaran pelajar, beasiswa, dan kerjasama dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Indonesia juga berperan dalam memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang pendidikan antar negara-negara ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan dilakukan karena masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Kerjasama diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, ASEAN juga memiliki permasalahan yang dihadapi oleh negara-negaranya, yaitu di bidang pendidikan. Yang pertama, tingginya angka putus sekolah di berbagai negara ASEAN. Nah, yang kedua, saran dan prasarana pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Nah, yang terakhir nih, kemajuan iptek yang lambat. Nah, dengan adanya permasalahan tadi, Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif dan program kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pertukaran pengalaman, dan pembelajaran bersama dengan negara-negara tetangga dapat membantu meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Oke, kita lanjut materi kedua yaitu makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan penting yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang. Makna proklamasi kemerdekaan ini adalah simbol dari semangat pejuang rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri sebagai sebuah negara merdeka. Nah, jadi makna proklamasi kemerdekaan sendiri adalah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Makna proklamasi ini meliputi identitas nasional, kedaulatan dan kemerdekaan, perjuangan dan pengorbanan, kebebasan berdemokrasi, pembangunan dan kemajuan, serta warisan budaya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mempertahankan kemerdekaannya. Salah satu tantangan besar adalah perang kemerdekaan melawan tentara Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia. Upaya mempertahankan kemerdekaan ini melibatkan perjuangan rakyat Indonesia dalam bentuk perlawanan bersenjata, diplomasi internasional, serta kerjasama dengan negara-negara lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini untuk menempuh upaya mempertahankan kemerdekaan, mereka memiliki dua cara. Nah, cara pertama yaitu perjuangan fisik. Nah, apa sih itu perjuangan fisik? Perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran atau menggunakan jalur kekerasan atau bersenjata. Nah, yang kedua jalur diplomasi. Nah, jalur diplomasi itu ialah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui perundingan atau menggunakan jalur damai. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh perjuangan fisik para pejuang bangsa Indonesia yang telah melakukan untuk mencapai kemerdekaan yang saat ini masyarakat rasakan. Yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api bermula dari serangkaian demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan ketidakpuasan masyarakat dengan kehadiran tentara sekutu terutama Belanda di Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 1946, massa yang semakin marah menyerang dan membakar bangunan-bangunan yang memiliki
berkaitan dengan pemerintahan kolonial, termasuk gedung-gedung Belanda dan bangunan militer. Itu kota Bandung menjadi seperti lautan api dengan asap hitam tebal yang menyelimuti langit, menghiasi malam Bandung dengan kegeraman rakyat. Nah, yang kedua yaitu pertempuran Medan Area. Pada tanggal 13 Oktober 1945 di kota Medan terjadi pertempuran. Peristiwa ini bermula dari aksi seorang penghuni hotel di Jalan Bali yang menginjak lencana merah putih yang menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu pertempuran di Surabaya. Pasukan Inggris di bawah Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya menduduki gedung pemerintahan serta memerintahkan semua orang Indonesia menyerahkan senjata. Namun rakyat Surabaya menolak dan memulai perlawanan. Brigjen Malabi tewas dalam pertempuran. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Setelah kemerdekaan, Indonesia berupaya membangun kehidupan kebangsaan yang sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Hal ini melibatkan upaya dalam berbagai bidang seperti pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Indonesia berkomitmen untuk menciptakan yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Nah, apa saja sih upaya untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera? Yaitu dengan bersikap toleransi antar warga negara atas perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, saling menghormati dan menghargai dengan keragaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia sehingga tidak hanya di pusat di kota-kota besar saja. Selain itu juga tepat waktu dalam pembayaran pajak dan adanya pemerataan fasilitas umum di seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi-materi yang saya berikan. Apabila saya ada kesalahan dalam memberikan materi, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.